warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jelajah Masjid Kebumen TV, jumpa lagi bersama saya Tommy Pratama. Kali ini Jelajah Masjid akan mengulas dan mengungkap sejarah dan cerita dari Masjid Rodotus Sholihin di Kecamatan Pejaguan, Kabupaten Kebumen. Seperti apa cerita dan sejarahnya? Saksikan terus Jelajah Masjid Kebumen TV. Jelajah Masjid Kebumen TV, sekarang saya sudah berada di dalam Masjid Rodotus Sholihin yang berada di Jalan Tembana Peniron Jemur, Kecamatan Pejaguan, Kabupaten Kebumen. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh Bapak Dr. Andes Haji Masfuri selaku Ketua Takmir. Selamat siang Pak Masfuri. Selamat siang. Baik pemirsa Jelajah Masjid, kita akan langsung berbincang dengan Pak Masfuri terkait dengan sejarah dari Masjid Rodotus Sholihin ini. Pak Masfuri, saya ingin bertanya terkait dengan sejarah masjid ini. Masjid ini berdiri di tahun berapa, Pak? Awal mulanya dan siapa tokoh di balik pembangunan dari masjid ini, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik, menurut sumber yang dapat dipercaya, yaitu Bapak Kiai Haji Adroi selaku menantu dari Al-Maghfurlah Simbah Kiai Haji Abdullah Mukti menyatakan bahwa Masjid Rodotus Sholihin ini pertama kali berdiri sekitar kurang lebih 1917. Tahun 1917. Ya. Dan keadaan waktu itu masjid masih dalam keadaan sangat sederhana dan kecil bentuknya gitu loh. Menurut keterangan beliau bahwa sebelum berdirinya masjid ini, konon para tokoh-tokoh masyarakat di sini itu banyak yang mengaji atau nyantri di daerah tetangga sebelah itu, daerah Kemangguan. Gitu. Itu menurut informasi yang pernah disampaikan ke saya gitu loh. Kemudian yang pertama kali menjadi Kiai di sini adalah Al-Maghfurlah Simbah Kiai Haji Abdullah Mukti yang asalnya adalah dari Jedis, itu Kudasari gitu. Jadi ceritanya beliau itu adalah konon ceritanya itu pedagang di kan di sini untuk lalu lintas pedagang sungai itu pedagang. Kemudian para tokoh-tokoh masyarakat di sini kayaknya melihat-lihat bahwa ini ada pemuda yang sekiranya bisa nanti ke depan bisa dijadikan ya di sini. Sehingga sini punya perawan gitu ya, putaranya Pak Mbah Carik Dongkol. Kemudian Mbah Kiai Haji Abdullah Mukti waktu itu kemudian disepakati oleh tokoh-tokoh sini antara lain Bapak saya, Mbah Kiai Haji Dawud, Mbah Kiai Haji Saidi, ya, itu sebagai tokoh-tokoh masyarakat pada waktu itu. Kemudian dijodohkanlah Kiai Haji Abdullah Mukti waktu masih bujang ya, dijodohkan dengan Mbah Nyai di sini. Oh, gitu. berarti ada perjodohan ya? Iya. Jadi menurut riwayat tahun 17 berdiri, kemudian beliau itu punya putra Mbarep di sini, maksudnya lahiran tahun 19. Jadi kalau di kan jadi sinkron ya. Jadi ya. 19 gitu. Jadi yang pertama kali menjadi kiai di sini adalah Mbah Kiai Haji Abdullah Mukti yang jadi dari Jedis. Nah, kalau boleh tahu Pak, awal mula berdirinya masjid ini dulu memang sebagai tempat ibadah atau sebagai hanya untuk tempat berkumpul oleh warga masyarakat, Pak? Jadi menurut cerita mertua saya bahwa di sini memang sudah dikenal dari dulu bahwa masyarakat Jemur adalah masyarakat yang senang ngaji lah, kayak gitu, senang ngaji ya. Nah, sehingga perlu membutuhkan sekali tokoh figur yang ke depan bisa membina, menggunakan supaya masjid di sini. Itulah. Maka
kemudian berinisiatiflah tokoh-tokoh masyarakat itu tadi Mbah Mukti itu tadi gitu. Nah, jadi sejak berdirinya itu kemudian terus dibina dan diangkat makin lama akan makin berkembang dan sampai hari ini diteruskan oleh masing-masing para penerusnya kayak gitu. Kalau boleh tahu Pak, dari awal mula masjid ini berdiri dulu untuk penamaan apakah langsung diberi nama Rodotus Sholihin atau seperti apa, dan juga bangunan awal mula bangunan ini dulu seperti ini langsung atau seperti apa Pak? Baik. Jadi menurut riwayat bahwa masjid ini masih sangat sederhana sekali. Jadi menurut sepengetahuan saya bahwa masjid ini diberi nama Masjid Rodotus Sholihin setelah kepulangan putra beliau yang namanya Kiai Haji Dr. Andes Husni Tamrin. Karena beliau itu di samping di sisi sini adalah sebagai seorang ulama, figur ulama, di sisi lain adalah seorang akademisi. Pada waktu itu sangat jarang sekali ada seorang kiai bertitel S1 pada waktu itu kayak gitu. Sehingga beliau menjadi rujukan dan menjadi referensi tidak hanya di masyarakat Jember, bahkan di masyarakat Kebumen, termasuk Pondok Cedes, Pondok Pan, kalau ada sesuatu mesti pada mencari referensi ke sini kayak gitu. Jadi Mbah Abdillah Mukti itu punya putra 7 orang dengan istri pertama. Pertama itu Bu Mursiah, kemudian mertua saya, namun 3 di Likmas Mansur di Sidarja, yang 4 adalah Pak Sasro Bondo di sini, yang kelima adalah beliau Dr. Husni Tamrin, yang keenam kemudian itu yang jajarnya Kemenak, Musni, dan ketujuh Lik Kurniati. Pada waktu itu konon katanya ada serangan apa gitu, terus kena kanon atau bagaimana, terus Mbah Mukti meninggal. Setelah meninggal terus kemudian Mbah Mukti nikah lagi dengan Gombong. Melahirkan 4, jadi 7 dengan 4, 11 ya. Sekarang yang masih ada tinggal nomor 10 dan nomor 11 itu masih ada. Bukan peneruskan, putranya. Yang meneruskan di sini adalah itu Dr. Andes Husni Tamrin yang putra nomor 5 itu. Sebelum beliau pulang ke kampung halaman ke sini, maka kan Fakim bahkan meninggal tahun 61 Bapak. Kemudian diteruskan oleh mertua saya berdasarkan kesepakatan para tokoh masyarakat di sini. Setelah itu kemudian dari singkat cerita dari tahun ke tahun kemudian beliau Bapak Kiai Haji Dr. Husni Tamrin kemudian pulang kampung ke sini. Kemudian karena beliau seorang PNS, kemudian beliau merintis sekolah kuno, dulu ada Universitas Nahdlatul Ulama yang sekarang cikal bakalnya jadi Stainu, itu beliau yang mendirikan. Dulu adalah Fakultas Dakwah IAIN Jogja, ditarik Usuluddin, ditarik ke sini, kemudian ada peraturan tidak boleh karena Jogja kan lain wilayahnya dari bukan Jawa Tengah, maka harus ditarik lagi ke sana. Kemudian beliau ditarik di dosen IAIN Semarang. Gitu. Jadi di sisi lain beliau sebagai PNS, di sisi lain juga sebagai figur seorang ulama tidak karismatik begitu. Itu jadi masjid ini awalnya ya sangat sederhana sekali, Mungkin menurut saya nama juga belum Rodotus Sholihin. Belum ya. Kalau Rodotus Sholihin menurut saya yang memberikan nama Rodotus Sholihin adalah beliau almarhum Pak Kiai Husni Tamrin itu, karena seorang akademisi, kemudian telah memberikan yayasan, berdiri yayasan tahun 1985, berdirilah resmi yayasan ini dengan Badan Wakaf Rodotus Sholihin BWHRS gitu. Sehingga semua unit-unit yang kelola Rodotus Sholihin diberi nama MTS Rodotus Sholihin, MI Rodotus Sholihin, dan berarti Masjid Rodotus Sholihin ini berdiri sebagai yayasan karena terdiri ada MTS, kemudian ada TK, ada MI, ada MTS, kemudian ada TPG dan Madrasah Diniyah. Kalau boleh tahu itu Pak, dari segitu banyak ini tadi MTS, MI dan TK itu murid-muridnya berasal dari mana saja Pak? Kalau muridnya bakunya adalah dari sekitar sini, paling jauh ya
ada yang dari Peniron, ada dari Badagoran, ada dari Karangpo, gitu. Masih ada dari Kebumen. Iya, masih Kebumen aja. Ada dari tetangga sebelah ke atas itu ada Pakuran dan Pungpon gitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Terkait dengan arsitektur dari masjid ini sendiri, Pak, ini saya melihat di sini ada 4 buah tiang penyangga, ya Pak. Ini apakah ini sudah dari awal mula masjid ini berdiri atau seperti apa sejarahnya, Pak? Jadi saya datang kan tahun 85, tahun 85. Jadi masjid ini sudah jadi begini, udah ya belum ini sudah yang ketiga mungkin ya rehabnya ya. Pertama rehab kecil, terus besar, kemudian ini kan milik pribadi orang di sebelah sini. Kemudian dilelang oleh beliau, ayo siapa memberi sajadah, ada 1 meter, 2 meter, akhirnya terbeli semua oleh masyarakat, berebut untuk pas Tabikul Khairat membeli tanah jariah untuk perluasan masjid ini. Sehingga menjadi besar yang sampai sekarang. Konon ceritanya para tokoh masyarakat bahwa tiang yang 4 ini adalah cikal bakal masjid ini dulu. Kemudian setelah renovasi secara besar-besaran, sehingga menurut beliau Pak Husni Tamrin bahwa ini adalah jariah dari warga masyarakat sini, sehingga untuk melestarikan kejariahannya itu maka tetap dipakai sehingga bentuknya tiangnya banyak kayak gini kayak itu ya. Ini mungkin salah satu peninggalan dari masjid ini. Kemudian ini saya juga di belakang kita ada serambi juga gitu, Pak. Ini ada mimbar ya. Mimbar. Ini juga saya masih ngalami ini, kabupaten ini masih ngalami pembuatannya dari beliau itu. Peninggalan dari Bapak Husni Tamrin. Kemudian ada tukang pidato podium. Semuanya dilabeli dengan Rodotus Sholihin. Tadi memang peninggalan dari zaman dulu, jadi memang kepulangan beliau di sini ya gampangnya ya inilah desa Jemur. Banyak pengaruhnya pengaruhnya cukup tidak hanya berpengaruh di lokal Jemur, tapi juga keseluruhan Kabupaten Kebumen, terutama adalah warga Nahdliyin. Baik, selanjutnya Pak, saya ingin menanyakan terkait dengan kegiatan di masjid ini seperti apa, di kegiatan reguler yang biasa dilaksanakan di dalam masjid ini, dan kemudian kegiatan di bulan Ramadan. Mungkin nanti bisa diceritakan, monggo Bapak. Jadi kegiatan aktivitas jamaah di Masjid Rodotus Sholihin ini saya juga tinggal melanjutkan melanjutkan bahwa beliau mengadakan rutinan kegiatan para ibu-ibu sehabis sholat Jumat adalah pembacaan surat Ikhlas 100.000 yang diikuti oleh hampir rata-rata lah 160 sampai 200 ibu-ibu dari sini setiap hari Jumat. Setelah Jumatan setelah Jumatan itu sudah rutin, dan yang mendapat giliran hari ini misalkan si A dapat giliran bacaan surat Ikhlas 100.000 untuk leluhurnya. Nanti berikutnya terus berurut bergiliran gitu. Itu setiap hari Jumat. Hari Jumat. Kemudian setiap hari malam Senin dan malam Kamis. Malam Senin dan malam Kamis ada kegiatan. Itu kegiatan zikir fida. Zikir fida adalah zikir 70.000 juga bergilir kayak gitu. Sama juga gitu. Iya, sama kayak gini, modelnya kayak gini. Sekarang untuk siapa? Si A, si B, si C dan seterusnya. Itu yang itu. Kemudian juga karena sesuai dengan nama Ma'had Rodotus Sholihin. Jadi sebelum Ma'had ini jadi, ini sudah ada kegiatan rutin setiap Kamis pagi, malam Jumat Kliwon, itu mudarosaan, bacaan Quran 30 juz dari mulai ba'da subuh sampai asar. Oleh para mereka-mereka yang sebagian hafal dan sebagian lagi yang menyimak. Itu yang kegiatan kemasjidan, yang kemasjidan, yang reguler setiap hari. Kemudian selama bulan Ramadan itu diadakan kegiatan kuliah
subuh. Kuliah subuh. Setiap harinya, Ki? Iya, Selama setiap Ramadan, dulu Ki? sampai hari akhir. Sampai hari akhir, Ki. Jadi lah apa namanya laki perempuan pada bareng-bareng di sini. Ya, yang ngisi ya bergiliran. Kadang kalau pas putranya lagi pulang ngisi. Kadang kalau tidak ada ya tidak ada rotan ya saya ngisi. Kayak gitu. Bergantian, intinya bergantian. Oke. Selanjutnya ada lagi di bulan Ramadan setelah tarawih atau apa? Ya, setelah sholat tarawih selesai, kemudian warga masyarakat di sini biasa menyelenggarakan tadarus Al-Quran sampai pola sampai akhir gitu ya. Terutama melatih, membiasakan para remaja-remaja untuk berbarengan ini baca Al-Quran, simaan, cara bergilir. Nanti kalau apa khataman kita tahlil, setiap khatam kita tahlil, setiap khatam kita tahlil. Bahkan sampai satu bulan bisa 3 kali lah. 3 kali. Iya, 10 hari khatam, 10 hari khatam, 10 hari khatam tahlilan ya gitu. Pak, kalau boleh tahu Pak, ini selanjutnya Pak, masjid ini bisa menampung sampai dengan berapa jamaah sih Pak? Menampungnya masjid ini? Ya setelah diperluas segini ini ya yang tadinya sekitar 200 sekarang menjadi mungkin 500 ya, iya, sampai dengan iya sampai sana sampai 500-an belum itu. Apalagi kalau sholat Idul Fitri Mas. Ini dipakai untuk sholat Idul Fitri ya? Iya, ini yang mengherankan. Jadi kalau sholat Idul Fitri itu tidak hanya di ini tapi sampai di kadang di jalan ya, di jalan ya. Ya momen yang sangat perantauan pulang semuanya ngumpul bareng di sini. Biasanya kalau kotak amal itu paling-paling cuma 1,5 sekian juta. Ini kalau pas Lebaran itu bisa sampai 15-16 juta. Itu jadi masing-masing yang untuk lewat beli para jamaah di sana ditaruh taplak. Taplak. Jadi istilahnya uang taplak. Jadi begitu selesai sholat Id, kemudian diumumkanlah hasil kotak. Bukan kata, hasil uang taplak istilahnya begitu. Iya, uang taplak istilahnya. Jadi orang dulu datang bruk terus begitu. Itu sampai 15, 16, 17 juta. Oh iya. Dia berkali-kali lipat. Itulah yang menjadi kebanggaan kami di sini ya, walaupun orang-orang pada merantau, tapi kalau begitu saat momen penting pulang pada menyempatkan untuk memberikan infaknya ke masjid ini. Baik, Pak. Ya, mungkin ini yang terakhir Pak. Harapannya dengan adanya masjid ini bagi masyarakat sekitar sini atau masyarakat umum yang melewati masjid ini kan bisa sholat di sini, harapannya seperti apa dengan adanya masjid ini Pak? Ya, jadi harapannya masjid ini sesuai dengan fungsi masjid adalah supaya diramaikan kan, memakmurkan masjid itu dengan kegiatan-kegiatan yang sudah saya sampaikan tadi. Dan kemudian karena masjid ini ibaratnya kalau di kota kan masjid dilalui orang banyak. Ya kadang-kadang ada musafir itu ya yang seringan sudah kita sediakan peralatan sholat, yang cowok juga ada mukena, yang laki juga ada sarungnya kayak gitu. Kadang-kadang Pak ada bawa sarung kan kayak gitu. Nah itu jadi di sisi lain juga memberikan pelayanan pelayanan kepada warga masyarakat siapapun gitu, yang jadi ini tidak dikunci ditutup lah. Artinya terbuka 24 jam. 24 jam untuk memberikan pelayanan kepada siapapun. Dulu waktu saya masih baru-baru di sini, kiai kan masih jarang di sini, Pak. Jadi ini menjadi center di sini. Jadi kalau pengajian subuh Ramadanan tumplek-plek di sini, Pak. Iya full. Waktu zaman almarhum Pak Tamrin itu. Jadi sholat jamaah subuh kayak sholat Jumat Pak di sini, Pak. Dulu. Tapi sekarang karena di setiap desa sudah ada masjid, ada musala segala macam, dan penyelenggaraan pengajian-pengajian, jadi ya sini ya menjadi biasa-biasa aja. Tapi kan kita bangga karena di mana-mana sudah menyelenggarakan tersendiri. Oke. Baik, terima kasih Pak atas cerita dan inspirasinya. Kita akan jeda pariwara terlebih dahulu, tetap di Jelajah Masjid Kebumen TV.
pemirsa Jelajah Masjid Kebumen TV, sekarang saya sudah ditemani oleh Bapak Masfuri. Ini kita akan menjelajah masjid ini, mulai dari ini tempat pengimamannya Pak ya. Betul, ini betul. mungkin ada agak sedikit unik dari masjid-masjid yang lain karena ini ada pintu yang harus dibuka terlebih dahulu. Mungkin ada sejarah atau ceritanya Pak? Jadi begini, nilai filosofinya begini. Nah, jadi tidak seperti di masjid-masjid lain, lain kan terbuka, ada terbuka. Ininya. Yeah. Nah, ini beliau Pak Kiai Dr. Nasir Tamri itu, kalau imam itu ada pintu di sana Pak. Oh iya. Masuk. Nah, jadi tidak langsung dari sini, tidak dari sini. Jamaah masuk sana, setelah masuk, nanti kalau beliau sudah menyelesaikan sholat sunnah cukup, kemudian ini dibuka, baru qomat. Ini ada sini. Satu. Yang kedua, setelah selesai wiridan ramu segala macam, beliau itu kan orang apa namanya, ya orang sufi lah ya. Jadi ini harus ditutup lagi baca wiridan. Ini udah ada tinggal, ini beliau masih di sini sampai berjam-jam masih di dalam. Itu. Jadi, menurut saya ini adalah tempat untuk apa namanya, apa kontemplasi apa ya gimana ya, berapa ya gitu. Nah, sekarang karena kiai yang model seperti itu sudah tidak ada, sehingga sekarang apa namanya, ya masih ditutup kayak gini, tapi kan kiainya tidak seperti yang dulu. Selesai wiridannya langsung keluar kayak gini. Apakah boleh dilihat? Boleh. Pemirsa Kebumen TV. Oh, jadi seperti ini Pak? Ini asalnya, ini pintu masuknya. Ini pintu yang untuk masuk imam itu. Dari imam ya, dari luar ya, arah luar ya. Imam ya. Nah, ini untuk tempat kuda. Jadi umumnya di sana. Gabyaknya itu pakai gabyak yang ada namanya bungkulnya itu loh. Oh, ada bungkulnya. Yang pakai kuningan itu. Jadi kalau keledek pakai. Sudah datang. Baik, ini tadi tempat untuk imam ya, pemirsa Jelajah Masjid. Sekarang kita akan ke ini Pak, mimbar Pak. Baik. Ya. Ini adalah sebuah mimbar. Ya dulu konon kitanya kecil. Jadi setelah apa namanya jamaah besar, sehingga ini direnovasi. Saya masih ngalami sendiri ini. Pada tahun berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Sekitar tahun 8 berapa ya? 86, 87 lah. Saya baru di sini sih. Itu kemudian di apa namanya make up seperti ini, dan alhamdulillah sampai sekarang banyak orang-orang yang menawarkan mau mengasih jariah mimbar, tapi karena kalau ini masih peninggalan, saya terima, menggantikan ini. Itu kan saya, waduh, jariahnya. Tapi saya ini kenang-kenangan almarhum lah, jadi saya tidak bisa. Saya terima kasih. Jadi ini saya masih mengalami. Masih ada ya, masih dijaga dengan baik. Masih dengan apa namanya podiumnya segala macam itu. Kita sekarang beralih ke ini Pak, tiang yang 4 ini. Berarti awal mula berarti ini sudah mengalami perubahan gitu Pak? Udah ada ini penyakit ini nanya ini untuk apa namanya mempercantik ini aja. Pada dasarnya masjid ini yang menjadi bakunya adalah Soko Guru yang 4 ini. 4 kan yang Soko Guru istilahnya ya. Ini adalah jariah dari 4 orang juga. Oh, dari 4 orang? Iya, 4 orang. Dan membawanya dari gunung, dari alasnya, karangnya masing-masing ke sini. Jadi berbeda-beda asalnya. Iya. Jadi ada yang ketewel, ada yang ini, ya. Nah, sehingga menurut beliau, Pak Kusir Tamri itu, karena ini adalah jariah dari orang-orang tokoh-tokoh masyarakat di sini, kalau tidak dimanfaatkan nanti bagaimana? Sehingga walaupun direnovasi tetap. Iya, mestinya kan kalau kan kurang serasi kalau gitu. Tapi dari sisi fungsi ini adalah sangat fundamental, sehingga ya harus dilestarikan. Terus Pak. Jadi ini fungsinya begini. Baik pemirsa Jelajah Masjid Kebumen TV, itu tadi sejarah dari masjid ini. Saksikan terus Jelajah Masjid tetap di Kebumen TV. Baik
Baik, itu dia tadi pemirsa Jelajah Masjid Kebumen TV, cerita dan sejarah singkat dari Masjid Raudhatus Sholihin di Kecamatan Pejaguan, Kabupaten Kebumen. Saksikan terus Jelajah Masjid Kebumen TV bersama saya, Tommy Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.